Mohon maaf Bu, izin bertanya, itu yang dipresentasikan PDF-nya saja ya Bu? Ya, nggak apa-apa PDF-nya aja. Oh iya Bu. Saya share screen ya Bu. Ya. Sini, share screen. Sudah tampil Bu? Sudah. Yang lainnya ini sudah tampil ya? Sudah. Ya, sudah. Ya, sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Fatur Rahman, perwakilan dari kelompok 18. Ya, mau mempresentasikan sistem informasi kami tentang toko bunga Kiri Blossom Flower yang bertempat di daerah Jalan Mastrip nomor 77, daerah Jember. Jadi prototipe kami, tampilan awalnya tampilan sign-in. Nah, pada tampilan ini disediakan field username, password, sama tombol sign-in. Pada field username dimasukkan username karyawan atau admin dan passwordnya. Jika benar nanti akan tampil ke langsung masuk ke dashboard. Nah, pada dashboard tampilannya seperti ini. Nanti ada tampilan, ada tombol logout untuk jika sudah digunakan untuk logout. Keterangan. Untuk yang selanjutnya pada prototipe kami yaitu ada fitur data barang. Pada data barang ini disediakan field yaitu bisa menginputkan kode barang, nama barang, dan harga barang. Jika sudah memasukkan inputan dengan benar, kita klik save. Jadi pada data barang ini kita untuk menambahkan stok. Untuk yang selanjutnya adalah menu transaksi. Pada menu transaksi ini ada field ID transaksi, tanggal barang, ID barang, jumlah barang, total, dan bayar. Jadi jika ada transaksi pada informasi nanti akan langsung mengurangi stok gitu. Jadi dibuat pengguna ingin menginput transaksi, kita perlu memasukkan ID transaksi. Komoditas tadi kita salah. Gimana? Saya teruskan ya Bu. Setelah tampilan transaksi kita ada fitur tentang laporan pemasukan dan pengeluaran. Pada laporan ini kita bisa melihat laporan per bulan. Pada informasi ini, jadi pemasukan dan pengeluaran nanti ada datanya pada laporan pemasukan dan pengeluaran. Antarmuka laporan merupakan antarmuka yang terakhir tampil saat penggunaan menjalankan software. Pengguna dapat melihat laporan pemasukan dan laporan pengeluaran setiap bulannya.
Jadi mungkin itu saja fitur-fitur dari sistem informasi kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Belum. Bentar ya. Tadi coba Dapat. di scroll ke atas. Ya. Ini yang ngerjakan berapa orang? Berapa anggotanya? 5 orang. Silakan di scroll ke bawah. Awal mulanya dulu buat software apa? Yang waktu semester kemarin ya, Bu? Iya, maksudnya itu. Ya, kita ambil studi kasus toko bunga ini, tapi berbasis desktop. Oh iya. Terus ini mau berbasis apa kalau ini? Bagaimana, Bu? Kalau ini berbasis apa? Kalau nggak salah ya mau di webkan gitu, Bu, biar sama kayak kurikulum sekarang, semester sekarang. Oh iya. Silakan di scroll ke bawah. Terus. Terus. Oke. Kenapa kok nggak dikumpulkan? Jadi lupa, Bu. Saya kurang update itu deadline, Bu, saya. Untuk besok ya, kalau buat teman-temannya juga pelajaran buat teman-temannya, kalau terlambat saya sudah tidak menerima. Soalnya kemarin sudah saya tambahkan waktunya yang awalnya jam berapa? Jam 6. Tuh 5 kalau nggak salah, jam 6. Saya tambahkan sampai jam 11 malam, tapi ternyata kelompoknya Mas Fatur Rahman jam 12 malam baru loh sudah tutup. Iya, mohon maaf nih, Bu. Buat pelajaran buat yang lainnya jangan sampai telat ya, soalnya kan biar adil sama teman-teman yang lain yang udah ngumpulin tepat waktu, terus ada yang nggak tepat waktu, jadi gitu. Nanti ada konsekuensinya sendiri. Oke, sudah ya? Di apa namanya? Di sini saya stop share. Ya di stop screen. Jadi sampai sini kemarin udah paham ya yang tentang prototype teman-teman semua? Paham, Ibu. Paham ya. Jadi maksudnya itu kita itu kalau membuat aplikasi kita jelaskan dalam bentuk gambar gitu. Tidak cuman sekedar kata-kata nanti fungsinya seperti ini, Jadi lebih menggambarkan kepada klien bahwa dashboardnya nanti seperti ini, misalnya tadi punyanya Foto Roman, outputnya seperti ini, jadi lebih maksudnya nanti biar kliennya lebih paham. Jadi kalau ada sanggahan atau ada yang tidak disetujui itu lebih cepat untuk ada feedbacknya lebih cepat gitu. Selanjutnya kita akan belajar ke topik selanjutnya yaitu RAD. Sebentar saya share screen dulu.
Ini. Sudah kelihatan ya semuanya share screen-nya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya sudah, Bu. Oke. Jadi topik selanjutnya adalah kalau kita sudah belajar tentang, kemarin sudah belajar sama Bu Rate tentang waterfall ya. Terus kemarin sama saya udah belajar tentang prototype. Jadi selanjutnya itu adalah rapid application development. Rapid application development ini biasanya disingkat RAD. RAD. RAD aja gitu ya, wes Indonesia anai wes. Nah, RAD ini apa? RAD ini adalah metode yang fokusnya itu pada kecepatan. Kecepatan dalam pengembangan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau pemilik sistem. Jadi ini seperti prototyping, tapi mempunyai cakupan yang lebih luas. Kalau prototyping mungkin kemarin itu bisa karena dia butuh cepat, jadi mungkin hanya beberapa modul saja atau skalanya tidak besar. Sedangkan kalau RAD ini khusus untuk aplikasi yang lebih besar, software yang lebih besar. Jadi RAD ini adalah pengembangan sistem yang juga berasal dari prototype. Jadi di dalam RAD ini juga ada prototyping nanti. Jadi RAD ini mengadopsi dari teknik waterfall dan prototyping. Kemudian ada perulangan juga di dalamnya. Jadi dia juga bedanya dengan prototyping, dia juga menggunakan manajemen. Jadi nanti ada ketuanya, ada project management. Ada project management nih ketuanya. Terus metode dan ada tools yang cukup kompleks. Selain itu, pengembangan ini juga menggunakan teknik yang profesional. Jadi karena tadi sudah ada ketuanya. Iya, ada dulu. Kena air tuh. Itu keset yang bau. Oh iya, kesetnya bau. Siapa ini media? Aduh, banjir ya rumahnya. Aduh, ya, saya lanjutkan. Jadi apa wis tadi? Jadi ini RAD ini merupakan pengembangan yang profesional. RAD ini khusus biasanya digunakan oleh pengembangan yang butuh waktu yang cepat. Biasanya kayak klien itu butuh 3 bulan, 6 bulan cukup, padahal sebenarnya softwarenya cukup besar. Tapi dia pengen mengembangkan dalam waktu 3-6 bulan. Jadi pakai RAD ini. Tujuannya yaitu tadi biar lebih cepat, lebih baik, dan murah. Ini inspirasinya banyak ya dari model waterfall, terus kemudian prototype, terus dia inspirasinya dari spiral. Jadi di dalam RAD ini ada kayak perpaduan antara waterfall, prototype, sama spiral. Jadi kalau sudah belajar spiral kalau nggak salah ya. Kalau spiral itu kan diulang gitu. Jadi mulai dari analisa, kemudian desain itu diulang terus, itu spiral. Kalau waterfall itu dia berundak turun gitu. Berundak turun. Jadi kayak air terjun gitu langsung. Jadi mulai analisa langsung ini tidak bisa kembali. Terus jadi konsepnya dari model RAD ini itu adalah biasanya cocok digunakan ini RAD ini cocok digunakan untuk tim yang sudah berpengalaman dalam pengembangan perangkat lunak. Terus pengembangan sudah memiliki komponen-komponen sistem yang bisa digunakan kembali dalam proyek tersebut. Jadi kalau misalnya ada software host atau development, mungkin nanti kalian akan bekerja sebagai software development, itu ada yang sebelumnya sudah membuat e-learning, misalnya e-learning di Poltek gitu. Kemudian ada project baru e-learning juga, tapi di UNED gitu misalnya. Gitu juga. Jadi terus dia bukan bikin e-learning lagi di PENS, di Polinema dan kayak gitu terus. Jadi
pada dasarnya dia sudah punya aplikasi sebelumnya atau software sebelumnya yang sejenis, yang serupa, tapi nanti dia perlu untuk menyesuaikan lagi dengan yang awalnya untuk Poly-J pasti beda untuk UNED, jadi harus disesuaikan lagi seperti itu. Jadi jadi RAD ini khusus untuk software host atau development software yang sudah ahli dalam pengembangan suatu perangkat lunak. Tadi yang sudah ahli e-learning itu dia bisa membuka di UNED, di Polynema, di PENS, Poltek, dan lain-lain. Kemudian mungkin ada yang sudah terbiasa membuat sistem informasi rumah sakit, mungkin kalian sudah tahu ada sistem informasi rumah sakit, tapi kan yang awalnya di rumah sakit A, kemudian di rumah sakit PTP bisa dipakai terus-terusan kayak gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal-hal yang proses bisnis yang berbeda, jadi harus disesuaikan sedikit demi sedikit. Terus model RAD ini cocok digunakan apabila softwarenya itu atau perangkat lunaknya itu lumayan besar. Jadi dia punya modul-modul yang berbeda. Misalkan kalau di e-learning kalian itu belajar kalian pasti tidak asing dengan e-learning. Ada modul absensi, ada modul pengumpulan tugas, ada modul untuk misalnya saya untuk menaruh materi kayak gitu kan modulnya beda-beda. Lah itu modulnya itu dikerjakan dengan punya modul sendiri-sendiri lah istilahnya. Jadi punya modul yang macam-macam. Nggak cuma satu modul, nggak cuma kayak input data selesai gitu, nggak. Jadi punya modul yang macam-macam. Nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi kalau itu. Ini kalau tadi sudah belajar sudah tahu RAD itu apa, terus kemudian RAD itu khususnya apa sih yang bedanya sama waterfall, kenapa harus RAD gitu, khususnya kenapa harus pakai RAD. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa RAD ini cocok untuk pembangunan software host yang butuh waktu cepat, kira-kira 3-6 bulan, terus habis itu sudah ada project sebelumnya, software developnya sudah ada project yang sama sebelumnya, jadi dia hanya menggunakan modul-modul yang kurang lebih sama atau tools-tools yang kurang lebih sama, jadi dia mengulang lagi, terus kemudian cocok untuk organisasi atau software development yang punya kira-kira 6-10 anggota saja gitu. Nah, ini kalau kalian ingat waterfall itu kan ada alirannya gitu ya. Mulai dari analisa sampai ke inisiasi, maksudnya sampai ke implementasi. Nah, di sini kalau di RAD itu adalah yang pertama adalah requirement planning. Requirement planning ini salah satunya di dalamnya adalah analisa juga. Dia di sini di requirement planning kita menganalisa apa saja kebutuhan dari klien. Misalnya semuanya saya butuh e-learning yang seperti ini, e-learning yang Poltek karena kalau di Poltek itu lebih banyak praktikum. Jadi saya pengennya seperti ini. Itu analisa di requirement. Kemudian setelah dianalisa kebutuhannya, dianalisa keinginannya dari klien, sudah berdiskusi, kemudian dibuatlah kemarin prototype. Kita sudah belajar tentang prototype, dibuatlah prototype, kemudian dari prototype itu yang kalian buat seperti tugas kalian, kemudian dites itu maksudnya juga dianalisa ditanyakan kembali kepada klien, kemudian melakukan perulangan kembali seperti ini. Sebentar, ini enggak enak. Nah, jadi kalau kemarin kan saya sudah jelaskan kalau prototyping itu berulang sifatnya dia itu. Jadi mulai membuat prototipe 1, kemudian ditanyakan, kemudian
disetujui atau tidak, itu berulang sampai kalau sudah disetujui dia dikonstruksi, kemudian baru diimplementasikan. Bedanya apa, Bu? Kok kayaknya mirip aja sama prototipe yang kemarin? Bedanya adalah modul. Bedanya adalah modul. Jadi prototipe RAD ini juga bisa paralel. Jadi satu modul bisa dikerjakan satu waktu, dia bisa mengerjakan semuanya satu tim itu dibagi tim A, tim absensi, tim B, tim pengumpulan modul pengumpulan tugas dan lain-lain. Itu bisa bekerja berbarengan. Kemudian dia bisa melakukan proses ini sekaligus gitu. Makanya dia bisa cepat karena dia bisa mengerjakan bareng-bareng. Dibagi tiap modul-modul. Jadi timnya dibagi tiap modul-modul. Kemudian itu disatukan, kemudian dikonstruksi. Dikonstruksi itu adalah dimulai di coding, terus kemudian diimplementasikan. Ya, ini tadi. Ada potongan-potongan. Potongan-potongan ini maksudnya ya modul-modul itu. Jadi kalau di dalam potongan-potongan itu tadi ya ini setiap modul kayak setiap modul absensi itu ada dilakukan prototyping, desain, terus kemudian dimodelkan, terus dibangun, terus akhirnya nanti diintegrasikan. Nah, bedanya apa sama waterfall? Kalau semuanya RAD itu adalah penggabungan antara waterfall, spiral sama prototype. Terus apa bedanya kalau sama waterfall gitu? Kalau waterfall itu hasilnya itu langsung pada waktu cut over atau pada waktu implementasi. Ini kalau waterfall. Jadi kalau kalian mungkin masih ingat bahwa kalau habis analisa, terus didesain, terus dikonstruksi, diprogram, terus baru dikasihkan aplikasinya ke klien di saat akhir. Itu kalau waterfall. Nah, kelemahannya adalah kalau di waterfall, kalau sudah dikasihkan ke klien, sudah nanti kalau kliennya protes ya sudah nggak bisa. Kalau jadi bisa jadi softwarenya yang dikasihkan ke klien itu tidak sesuai sama kebutuhan mereka. Lo kok kayak gini, saya nggak pengennya kayak gini gitu. Bisa jadi kayak gitu. Awalnya karena perbincangannya singkat, terus saya pengen aplikasi yang kayak Tokopedia. Ternyata cuman dibuatkan aplikasi atau web jual beli biasa yang kayak jual beli biasa, bukan yang aplikasi kayak Tokopedia. Itu kan nanti ya akan terjadi miss di sini, bisa di waterfall. Nah, kalau RAD itu enaknya adalah dia komunikasinya intens di prototype di user design ini dengan klien. Jadi dia bisa memberikan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi dia memberikan outputnya itu pada saat ini. Jadi kan sudah didiskusikan berulang-ulang di bagian desain ini. Jadi minim sekali miskomunikasi. Jadi gitu. Beda dengan waterfall. Enaknya kayak gitu. Gitu. Terus ini sudah saya jelaskan. Nah, ini tadi kelebihannya kalau dengan RAD itu. Ya, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Jadi kelebihannya itu lebih efektif daripada waterfall karena kalau RAD ini ya itu dia langsung berdiskusi langsung dengan pelanggan, intens berdiskusi dengan pelanggan, sedangkan waterfall itu enggak. Jadi dia tidak efektif gitu. Nah, terus cocok untuk proyek yang memerlukan waktu singkat, kira-kira 3-6 bulan. Terus RAD ini mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya. Yaitu tadi, mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada. Seperti yang saya jelaskan berulang-ulang bahwa kalau software development sudah ahli dalam bidang e-learning, dia itu bisa menggunakan RAD ini. Jadi karena dia sudah punya komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat e-learning atau software
rumah sakit ya, itu kira-kira kan kurang lebih sama gitu. Dan juga dia mudah diamati oleh klien, mudah diamati oleh tim development-nya sendiri karena dia menggunakan prototype. Seperti saya jelaskan, kalau prototype itu karena dalam bentuk gambar, dia itu lebih minim miskomunikasi. Jadi kalau tadi sudah Fatur mungkin menjelaskan kalau gambarnya seperti ini, itu kan lebih bayangannya lebih lebih jelas gitu. Jadi apa saja yang dimasukkan sebagai inputan, outputnya apa saja itu lebih saya ngerti jelas daripada kata-kata gitu. Tapi dari kelebihan itu juga ada kekurangannya. Karena dia karena dia juga butuh cepat waktunya. RAD ini kayak semuanya saya butuh e-learning tapi cepat, soalnya besok udah ini pandemi, saya butuh e-learning banget soalnya semuanya base-nya online sekarang gitu. Oke, 3-6 bulan. Itu dipaksakan untuk diimplementasikan. Di RAD ini bisa dipaksakan untuk diimplementasikan. Tapi karena dia dipaksakan untuk diimplementasikan, jadi banyak bug, bisa jadi banyak bug. Misalnya absensi saya kok nggak ini pengumpulan file tugas saya kok nggak terrecord, mungkin bisa jadi gitu karena dia butuh cepat, pembangunannya cepat dan bisa jadi ada yang kurang gitu, ada bug dari sistemnya. Terus harus ada komitmen, jadi harus dari klien sama developernya itu harus ada komitmen yang jelas. Dan tidak semua aplikasi itu cocok untuk RAD. Jadi kalau semuanya RAD ini cocok sama kayak saya pengen e-learning tapi nggak tahu kayak apa gitu. Jadi cocoknya pakai RAD karena kliennya masih membayang-bayangkan e-learning, tapi saya nggak tahu e-learning yang cocok untuk saya itu apa. Sedangkan kalau waterfall itu lebih cocok untuk yang sudah jelas, saya mau e-learningnya seperti ini. Jadi pembangunannya mungkin lebih lama tapi lebih jelas gitu, karena semuanya sudah jelas dari kliennya sendiri, sudah tahu apa maksudnya untuk membuat software ini, keinginannya, kebutuhannya, dia sudah tahu. Kalau RAD ini mungkin ada beberapa yang tidak cocok. Misalnya juga gini, ada yang modulnya cuma dikit, modulnya cuma 2 yang nggak perlu pakai RAD, prototipe aja sudah cukup, kecil gitu maksudnya sistemnya. Ini juga selain dia nggak cocok untuk sistem yang kecil, dia juga nggak cocok untuk sistem yang punya resiko teknik yang tinggi. Misalnya kayak sistem-sistem yang menggunakan teknologi baru. Misalnya kalau pembelanjaan online, Tokopedia misalnya, dia sudah mau memakai pembayaran, atau ada pakai ini, kalau Tokopedia kan atau Shopee itu kan sudah ada Shopee Pay, atau Tokopedia itu pakai OVO kalau nggak salah. Nah itu kan riskan, berkaitan dengan keuangan, itu kan resikonya tinggi, tekniknya tinggi, jadi nggak cocok buat RAD. Itu harus dikerjakan mateng, nggak pakai. Kalau RAD ini lebih cocok untuk yang saya butuh cepat untuk segera diimplementasikan. Kalau yang untuk keuangan itu harus dikerjakan secara secara lebih hati-hati. Jadi nggak sekedar ini aplikasinya softwarenya besar Bu, cocok pakai RAD karena butuh cepat. Nggak semuanya. Kalau punya resiko tinggi ya nggak cocok kalau pakai RAD ini. Terus dia punya kekurangannya adalah tenaga kerjanya banyak. Kenapa tenaga kerjanya banyak? Tadi setiap modul dikerjakan oleh tim-tim yang berbeda. Jadi modul A, modul absen dikerjakan satu tim. Modul B yang pengumpulan data, tugas itu dikerjakan oleh satu tim lain. Itu sehingga butuh kayak tiap-tiap ini butuh desain software sendiri-sendiri gitu. Itu yang bikin tenaga kerjanya butuh banyak gitu. Kalau biasanya kalau waterfall butuh desainer softwarenya itu cuman 1-2, dia tuh setiap modul harus punya gitu. Terus jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Jadi
meskipun dia bisa apa ya, di tengah-tengah itu mungkin bisa apa ya, kayak komunikasi terus dengan pelanggan, klien, itu nggak serta-merta klien bisa saya nggak suka yang kayak gini gitu. Kalau terlalu apa ya, kalau terlalu software yang diinginkan itu terlalu jauh, terlalu berbeda, itu harus membuat kontrak baru di tengah-tengah. Kalau waterfall kan nggak peduli ini bener apa enggak, apa pokoknya ini sudah selesai, jadi nggak ada perubahan kontrak baru. Gitu. Itu sudah selesai. Sampai sini ada yang paham? Sudah paham semuanya? Coba ada yang bisa bantu saya buat kesimpulannya, RAD itu apa? Coba saya tanya nih. Iqbal, Ikhlasul. Iqbal Ikhlasul. Halo? Halo, ya Bu. Ya, Iqbal Ikhlasul ini dari kelas apa? Dari golongan A, Bu. Kenapa? Dari Kelas A. A, oh ya. A Bondowoso apa Jember? Jember. Jember, Bu. Bisa bantu saya untuk jelasin RAD itu apa? Apa bedanya RAD dengan waterfall gitu? Dari yang saya tangkap tadi, kalau waterfall itu perancangan aplikasi itu sesuai dengan urutan. Jadi tidak ada diskusi dengan klien itu di tengah-tengah. Jadi waktu perencanaan itu tidak ada diskusi. Jadi langsung pas jadi itu sudah jadi gitu. Ya, mungkin gini. Kalau di waterfall itu terjadi diskusinya hanya di awal, di analisa, sedangkan di tengah-tengah dalam di desain itu tidak ada diskusi gitu. Terus selanjutnya kalau RAD? Halo, Iqbal, masih di sana? Iya, halo. Ya. Kalau RAD ini saya juga tadi kurang menyimak, Bu. Mohon maaf, Bu. Tadi saya di belakang soalnya masih di kamar mandi. Lah, ditinggal kamar mandi. Allah. Mohon maaf, Bu. Aduh, ya saudara, sebentar. Yang lain mungkin bisa bantu saya? Siapa yang mau bantu saya? Apa semuanya ke kamar mandi tadi? Mohon maaf, keputus ya koneksinya. Saya dari sini saja. Ini laptopnya juga. Ya, itu tadi kalau RAD itu lebih... Halo? Dengar ya semuanya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Maaf ya. Dengar, Bu.
Maaf ya, ada ini kesalahan teknis ini. Aduh. Ya, pokoknya kalau RAD itu tadi dia perlu pengembangan yang apa namanya? Pengembangan yang dari awal sampai akhir itu mirip dengan prototipe yang saya jelaskan kemarin. Jadi kalau diawali dengan analisa, kemudian di tengah-tengah dia setelah analisa, kemudian dia melakukan user design atau mendesain dari software development-nya, user design dari software-nya, itu dilakukan secara prototipe dan berulang. Dan kemudian dikonstruksi, kemudian diimplementasikan. Tadi yang berulang tadi itu juga dikerjakan secara terpisah dari beberapa modul-modulnya itu. Mungkin gitu aja ya dari saya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada. Nggak ada. Cukup ya untuk hari ini. Ya, Bu. Absensinya sudah ya, sudah saya taruh di e-learning. Iya, Bu, sudah, Bu. Sudah semua? Jangan ada yang bilang ke saya, aduh Bu saya belum absen gitu. Kalau belum absen sudah saya. Ya. Alhamdulillah sudah. Ya, sudah semua. Sudah pokok dicek, ada yang udah nge-save, kadang ada yang lupa, Bu saya belum nge-save apa-apa, enggak tahu saya. Banyak aja alasannya. Ya sudah, kalau gitu kalian pasti mau main game. Atau banyak tugas enggak? Banyak tugas, Bu. Banyak tugas. Mandi, Bu. Main game, Bu. Ada yang belum mandi ya Allah. Kamar mandi. Bu. Mambu rek tau ini. Cuma rautok, Bu. Lanjut tidur. Ya Allah, belum Lanjut mandi. tidur ya Allah. Ada yang belum sarapan juga paling ini. Sakno sih rek. Ya, Bu, lapar, Bu. Lapar, aduh. Belum Ya sudah ada. kalau gitu. Ya, Bu. Mandi ros. Bu Sinta sudah makan, Bu. Oh, sudah saya ya ampun. Harus So perhatian sibuk ya. kan saya. Buayanya sudah mulai aktif ya, Bun. Kenapa? Itu Buaya. anaknya. Enggak ya, Bu. Kan harus akrab ya, Bu, sama mahasiswanya. Ya. Ya sudah kalau gitu, sampai jumpa mungkin minggu depan dalam bentuk Zoom atau dalam bentuk tugas. Zoom. Zoom. Ya Zoom-nya nanti tugas bentuknya ya apa? Enggak, Bu, diterangin. Oh diterangin. Sama Sama Ibu nanti. Kasih pencerahan aja, Bu. Minggu depan praktek blog, Bu. praktek blog ya. Oh iya. Nggih, Bu, praktikum. Oh, libur. Libur. Besok, Libur Bu, mau tanya. Besok libur, Bu. Libur seharusnya. Sampai tanggal berapa, Bu? Kan besok kayaknya cuti bersama ya. Besok Kamis sama Jumat. Sampai Minggu. Sampai Minggu. Sampai tanggal 1. Iya. Terus? Tapi ya tetap ceken e-learning re. Kadang dosennya ya iseng pengen nambahin tugas. Nggih, Bu. Kadang itu, Bu. Comel-comel dosennya. Iseng. Kan ngecek keberadaan. Ngecek ombak. Ya sudah kalau gitu. Bu Sinta dulu kuliah di Jember, Kak, Bu? Enggak, saya kuliah Surabaya. Kenapa? Pernah ketemu saya? Sering ketemu saya? Enggak, Bu. Tanya Enggak aja. ya. Tanya aja. Di Surabaya saya kuliahnya. Aslinya Jember, Bu. Aslinya Jember. Ini siapa yang nanya ini? Ros, tunanganmu, Ros. Ya sudah. Ingat terus, ingat. Sudah ya. Saya akhiri saja. Mungkin kalian mau tidur Iya, apa Bu. mau pas karep wes. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Hati-hati kalau keluar pakai masker. Terima kasih. Baik, Bu. Halo, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
Dengan